Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kalimat di dalam novel. A. Kalimat aktif dan pasif. 1. Kalimat aktif. Kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan atau tindakan. Kalimat ini memiliki predikat berupa verba yang berawalan me dan ber, atau dapat juga kata kerjanya tidak memiliki imbuhan, misalnya pergi, tidur, mandi, dan sebagainya. Contohnya, beberapa pasang mata refleks menatap ke arahnya. 2. Kalimat pasif. Kalimat yang subjeknya dikenai satu perbuatan atau tindakan. Kalimat bentuk ini memiliki predikat berupa verba yang berawalan di dan ter, dan terkadang diikuti kata depan oleh. Contoh, seragam yang dipakai Amanda sama dengan seragam yang dipakai oleh Iqbal. B. Kalimat transitif dan tak transitif. 1. Kalimat transitif. Kalimat yang predikatnya membutuhkan objek atau pelengkap. Kalimat ini dibedakan lagi menjadi 3 jenis, yaitu A. Eka transitif. Kalimat yang predikatnya diikuti satu objek. Contohnya, Amanda melipat kedua tangannya. B. Dwi transitif. Kalimat yang predikatnya diikuti oleh objek dan pelengkap. Contohnya, Amanda mulai menatap Acah curiga. C. Semi transitif. Kalimat yang predikatnya diikuti pelengkap. Contohnya, seorang gadis berparas cantik. 2. Kalimat tak transitif. Kalimat yang predikatnya tidak membutuhkan objek atau pelengkap. Contohnya, seorang pembeli masuk ke dalam kafe. C. Kalimat verba dan nomina. Berdasarkan predikatnya, kalimat terbagi menjadi 5 jenis, yaitu 1. Kalimat verba. Kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Contoh, Aca menggeleng-gelengkan kepalanya. 2. Kalimat nomina. Kalimat yang predikatnya berupa kata benda. Contoh, dia itu cowok yang Acah ceritain 2 minggu lalu. 3. Kalimat adjektifal. Kalimat yang predikatnya berupa kata sifat. Contoh, Acah antusias. 4. Kalimat numerlia. Kalimat yang predikatnya berupa kata bilangan. Contoh, dia cowok pertama yang buat hati Acah bergetar-getar gak karuan. 5. Kalimat preposisional. Kalimat yang predikatnya berupa kata depan. Contoh, Iqbal seperti punya aura yang berbeda dengan pria-pria lain. D. Tunggal dan majemuk. 1. Kalimat tunggal. Kalimat yang hanya memiliki satu pola inti atau satu klausa. Pola kalimatnya dibentuk oleh satu subjek dan satu predikat. Ada pula yang dilengkapi dengan objek, pelengkap, atau keterangan. Contoh, Aca tersenyum licik. 2. Kalimat majemuk. Kalimat yang terdiri atas 2 pola kalimat, 2 klausa atau lebih. Kalimat majemuk sebenarnya merupakan perpaduan dari beberapa kalimat tunggal. Kalimat majemuk digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. A. Kalimat majemuk setara. Kalimat yang hubungan antara unsur-unsurnya bersifat setara atau sederajat. Kalimat majemuk setara ditandai dengan penggunaan kata hubung lalu, dan, kemudian, atau, tetapi, melainkan, dan lain-lain. Contoh, cowok berwajah dingin tetapi berhati malaikat. B. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat yang hubungan antara unsur-unsurnya tidak sederajat. Salah satu unsurnya
ada yang menduduki induk kalimat, sedangkan unsur yang lain sebagai anak kalimat. Ciri kalimat majemuk bertingkat antara lain menggunakan kata hubungan seperti sedangkan, meskipun, walaupun, daripada, demi, seandainya, yang, sehingga, karena, dengan, untuk, dan sebagainya. Contoh, kedua mata Acah tak lepas dari seorang pria berseragam dengan earphone terpasang di telinga itu. C. Kalimat majemuk campuran. Gabungan antara kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat ini sekurang-kurangnya terdiri atas 3 klausa. Contoh, sosok gadis lain ikut tertarik dan membalikan badannya untuk melihat jelas sosok pria bernama Iqbal itu. E. Kalimat mayor dan minor. Berdasarkan kelengkapan unsur, jenis kalimat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Kalimat minor. Kalimat yang terdiri atas 1 unsur pusat. Contoh, tolong, waras dong. 2. Kalimat elips. Kalimat yang salah satu unsur pusatnya dilepaskan atau dihilangkan karena sudah dimengerti. Contoh, dia akan pergi ke kafe tetapi kamu ke sekolah. Predikat pergi dihilangkan. Contoh yang kedua, Acah baru menyadari seragam Amanda sama dengan Iqbal. Objek seragam dihilangkan. 3. Kalimat mayor. Kalimat yang sekurang-kurangnya mengandung 2 unsur pusat yang dapat terdiri atas subjek dan predikat, atau lebih dari itu, misalnya disertai keterangan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh, Acah menganggukkan kepalanya cepat. F. Kalimat langsung dan tidak langsung. 1. Kalimat langsung. Kalimat yang secara cermat menirukan sesuatu yang diujarkan orang lain. Bagian kutipan dalam kalimat langsung dapat berupa kalimat tanya, kalimat berita, ataupun kalimat perintah. Contoh, dia keponakan Aura Kasih mungkin. Potong Amanda sembarang. 2. Kalimat tidak langsung. Kalimat yang menceritakan kembali sesuatu yang diujarkan orang. Bagian kutipan dalam kalimat tidak langsung adalah semuanya berbentuk kalimat berita. Contoh, Amanda bertanya tentang perihal seseorang. E. Kalimat versi dan inversi. 1. Kalimat versi. Kalimat dasar yang terdiri atas 1 klausa, unsur-unsurnya lengkap, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan pelengkap. Contoh, Amanda menatap sosok Iqbal. 2. Kalimat inversi. Kalimat yang predikat mendahului subjek. Ciri khas kalimat ini menggunakan partikel lah yang bertujuan untuk menekankan unsur predikat. Contoh, heran Amanda karena Iqbal sangat terkenal.